Shalom adik-adik, selamat hari Minggu untuk kita semua dan selamat datang di ibadah gabungan Sekolah Minggu 24 Mei 2020. Minggu kita hari ini memiliki topik Minggu Eksaudi, yaitu artinya Sai Tangihon Ma Suaraku Ale Jahuba, yang memiliki arti Tuhan mendengarkan seruan orang percaya. Nah, ibadah kali ini akan dipimpin oleh Kak Tita Borusitorus. Nah, tapi sebelum ibadah kita dimulai, ada baiknya nih, teman-teman dan adik-adik kita semua mempersiapkan diri dan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Sebelum itu, mari kita saat teduh sejenak. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita semua, kakak mau ngomong dulu nih satu hal. Walaupun kita masih harus menjalankan ibadah sekolah minggu melalui YouTube, melalui HP, ataupun melalui TV, dan tidak bisa bertatap muka secara langsung, kita tetap harus semangat, senantiasa bersukacita, dan tetap menjaga kesehatan kita, agar kita bisa menyembah Tuhan dengan tetap semangat. Dan kita juga tidak boleh lupa, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan karena telah menjaga kita selama kita diam di rumah. Oleh sebab itu, mari kita nyanyikan lagu Go Kelas Niroha. Niroha doau dingolukon dingolukon go kelas niroha doau dingolukon tok tong nirohakon mau liat go kelas niroha maringan holong mi Tuhan diau mau liat go kelas niroha maringan holong mi Tuhan diau. Adik-adik bisa tepuk tangan ya. Mardame jala sonang doroha dingolukon mardame jala sonang doroha tok tong dingolukon mau liate go kelas niroha maringan holongi Tuhan diau mau liate go kelas niroha maringan holongi Tuhan diau. Yuk adik-adik semuanya, sebelum kita melanjutkan ibadah kita akan memulai doa pembuka. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, karena Engkau telah mengumpulkan adik-adik kami semua di sini tanpa kekurangan satu apapun. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberikan kami kesehatan dan kecukupan makanan ya Tuhan, selama seminggu ke belakang. Tuhan, sekarang kami akan melakukan ibadah sekolah minggu ya Tuhan. Tolong urapi setiap dari kami agar apa yang akan diberitakan oleh pendeta dan lagu-lagu yang akan kami nyanyikan bisa menjadi sarana puji-pujian kami untuk-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa kami. Amin. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan hukum Taurat Allah. Tapi sebelum itu, kita akan menyanyikan satu lagu yang kakak yakin adik-adik pasti tahu nih. Dan ada gerakannya juga. Nah, lagu itu adalah Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, jaya
jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Nah, adik-adik, sebelum kita lanjut ke doa syafaat, kakak berharap nih, mudah-mudahan selama adik-adik semua di rumah, adik-adik nggak cuma main game aja, nggak cuma main game, nggak cuma belajar, tapi adik-adik juga harus rajin membaca Alkitab dan rajin berdoa untuk meminta perlindungan dan kesehatan kepada Tuhan. Nah, yuk mari kita nyanyikan lagu selanjutnya, yaitu baca kitab suci doa setiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Adik-adik semuanya, sekarang kita sudah sampai di doa syafaat. Doa syafaatnya akan dipimpin oleh Kak Tita. Yuk, adik-adik, sikap berdoanya yang baik. Adik-adik, mari kita berdoa.
Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah memberikan kami kesehatan dan memberikan kami berkat, hingga kami bisa melaksanakan ibadah gabungan sekolah minggu hari ini. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah memberikan adik-adik kami semuanya, orang-orang tua kami semua, kesehatan ya Tuhan, di tengah pandemi corona ini. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah memberikan kami semua kesehatan. Tuhan, kami mohon ya Tuhan, kami tahu apabila adik-adik kami sudah mulai merasakan jenuh ya Tuhan di rumah, tapi kami tahu Tuhan bahwa waktunya akan tiba, saatnya akan tiba ya Tuhan, di mana semua orang akan bisa beraktivitas normal seperti sedia kala kembali. Adik-adik kami semua, kakak-kakak guru sekolah minggu kami dapat berkumpul bersama, melaksanakan ibadah gabungan lagi ya Tuhan bersama-sama di gereja. Tuhan, tolong urapi ya Tuhan, tenaga medis yang sedang berjuang Tuhan di luar sana, untuk membantu menyembuhkan orang-orang yang sedang sakit, maupun untuk menemukan vaksin untuk virus corona ini ya Tuhan. Berikan mereka kesehatan ya Tuhan, dan kekuatan agar tidak pantang menyerah ya Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa untuk teman-teman kami ya Tuhan. Mungkin ada teman-teman kami yang sedang sakit, ada yang sedang tidak enak badan, sehingga tidak dapat bergabung dengan kami di ibadah gabungan hari ini ya Tuhan. Tolong berkati mereka, urapi mereka, berkati obat-obatan dan makanan yang mereka konsumsi, agar bisa menjadi sarana pengobatan untuk mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami ya Tuhan. Mungkin beberapa dari kami ada yang sudah menjalankan UAS, ada yang belum ya Tuhan. Tolong berkati kami ya Tuhan yang sudah menjalankan UAS. Semoga hasilnya baik ya Tuhan. Semoga hasil yang keluar sesuai dengan usaha yang telah mereka kerahkan. Untuk teman-teman kami yang belum menghadapi UAS, tolong berkati mereka ya Tuhan, agar mereka bisa melakukan ujian akhir semester mereka dengan sangat baik, sehingga nilai yang keluar bisa sangat membanggakan diri mereka sendiri, orang tua terlebih Engkau. Tuhan, Tuhan berkati juga Tuhan pemerintah kami, negara kami, Indonesia, Tuhan. Kami tahu masa-masa ini tidaklah mudah, tapi kami tahu juga kalau Tuhan akan selalu melindungi dan menjaga negara kami ini, agar bisa pulih seperti sedia kala kembali. Tuhan, kami mohon ampun Tuhan, kami tahu kami adalah makhluk yang sungguh penuh dosa ya Tuhan. Kami tidak mampu melakukan apapun jika tanpa bantuan-Mu. Tuhan, kami mohon ampun, layakkanlah kami ya Tuhan, agar dapat menerima berkat dan hanya daripada-Mu. Terima kasih ya Tuhan, ampuni dosa kami. Amin. Adik-adik semua, sekarang kita akan mendengarkan khotbah yang nanti akan diberikan oleh pendeta. Sebelumnya, yuk kita nyanyikan satu lagu untuk menyiapkan hati kita, pikiran kita, untuk menyambut khotbah dari pendeta. Mari kita nyanyikan lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan kuasa-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah.
Kusiapkan hatiku Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Adik-adik semua, untuk minggu hari ini, sebelum kita bersama mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menerangi hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, untuk minggu ini firman Tuhan bagi kita tertulis dalam kitab Daniel pasal 3, dimulai dari ayat 24 sampai 29. Demikian firman Tuhan. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, "Bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu?" Jawab mereka kepada raja, "Benar, ya Raja." Katanya, "Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa." Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu. Berkatalah ia, "Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang Maha Tinggi, keluarlah dan datanglah kemari." Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang itu tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, "Terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya.
dan melanggar titah raja dan yang menyerahkan tubuh mereka, karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu, aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Demikian untuk firman Tuhan bagi kita. Shalom untuk adik-adik semua yang berada di rumah saat ini. Kiranya untuk adik-adik semua masih dalam keadaan sehat. Dan untuk minggu kita hari ini, kita harus tetap bersukacita di dalam Tuhan. Adik-adik semua, untuk teks kita hari ini, jika kita mengetahui bagaimana sosok Daniel, dia adalah orang yang bijaksana, orang yang jujur dan benar, dan orang yang setia taat kepada Tuhan. Pastinya ada beberapa tokoh dalam Alkitab yang juga memiliki sifat seperti Daniel itu. Ada juga Nuh dan Ayub. Untuk itu adik-adik semua yang berada di rumah, jika sifat Daniel yang menunjukkan ketaatan dan kesetiaannya kepada Tuhan, dan dalam teks ini adalah merupakan suatu cerita Daniel yang memiliki 3 teman bernama Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka adalah yang melayani di istana pada masa Raja Nebukadnezar. Saat itu raja mengeluarkan perintah dengan 2 pilihan kepada mereka. Jika mereka mau menyembah patung emas, mereka akan hidup nyaman dan selamat. Tapi jika mereka menyembah Tuhan, hidup mereka akan celaka dan akan dicampakkan ke dalam perapian. Adik-adik semua, kita melihat ternyata Sadrak, Mesak, dan Abednego, meskipun itu merupakan perintah raja, mereka tidak takut dengan ancaman Raja Nebukadnezar tersebut. Karena mereka tetap bertahan pada keyakinan dan pendiriannya. Sehingga Raja Nebukadnezar berpikir mereka bertiga, Sadrak, Mesak, dan Abednego, melawan perintah raja, maka mereka dicampakkan ke dalam perapian yang telah disediakan. Adik-adik semua, saat Sadrak, Mesak, dan Abednego dicampakkan, dimasukkan ke dalam perapian, apa yang terjadi? Raja Nebukadnezar heran melihat Sadrak, Mesak, dan Abednego yang dicampakkan ke dalam perapian itu. Raja Nebukadnezar melihat, bukankah 3 orang mereka yang kita masukkan? Kok sepertinya ada 4 orang yang saya lihat, kata raja kepada menterinya. Setelah beberapa menit kemudian, Sadrak, Mesak, Abednego yang dimasukkan ke dalam perapian sebagai hukuman karena mereka tidak mau menuruti perintah raja. Lalu karena raja merasa heran apa yang terjadi dalam perapian tersebut,
Maka raja itu pun menyuruh Sadrak, Mesak, Abednego untuk keluar dari perapian itu. Saat mereka keluar, raja dan para menteri, bupati, dan yang lainnya yang ada di tempat tersebut, karena keheranan mereka pun mendekati Sadrak, Mesak, dan Abednego, dan mereka heran melihat Sadrak, Mesak, dan Abednego tersebut tidak ada terluka sedikit pun. Mereka tidak bau asap api, tidak hangus, api tidak mempan akan tubuh, kulit, rambut, baju, jubah mereka. Semuanya aman. Dari sejak kejadian itulah, ketika raja dan semua orang banyak melihat kejadian itu merupakan suatu hal yang mencengangkan, maka Raja Nebukadnezar, para raja, para penguasa, para menteri pada saat itu, mereka pun mengakui bahwa kuasa dan kebesaran Tuhan Allah yang disembah oleh Sadrak, Mesak, Abednego sebagai Tuhan kita adalah Tuhan yang benar-benar harus dimuliakan. Adik-adik sekolah minggu semua yang ada di rumah, bagi kita saat ini, minggu Eksaudi saat ini kita diingatkan bahwa semua kita yang percaya terlebih kepada Tuhan kita Yesus Kristus, jangan meragukan kuasa Tuhan kita. Karena Tuhan telah menyatakan dirinya di dalam Yesus Kristus yang datang ke dunia. Tiada yang dapat mengalahkan kekuatan dan kuasa Tuhan kita. Kasih Tuhan Yesus Kristus tidak dapat digantikan dengan apapun. Pengorbanannya, kebesaran kasih-Nya kepada kita tidak dapat digantikan dengan apapun yang ada di dunia ini. Dia telah menunjukkan kuasa-Nya. Angin ribut diredakan, yang sakit disembuhkan, yang buta dicelitkan, yang lapar dikenyangkan. Demikian juga karena keimanan, kesetiaan, dan ketaatan Sadrak, Mesak, dan Abednego dalam cerita ini, mereka terlindungi dari kobaran dan nyala api. Untuk itu, adik-adik semua, segala bentuk bahaya yang mengancam kita, yakinlah akan perlindungan Tuhan. Pertolongannya tidak pernah terlambat. Yesus Kristus itu dahsyat. Maka dalam Wahyu pasal 2 dikatakan, diingatkan kepada kita, hendaklah engkau setia sampai mati. Untuk adik-adik semua, kita yang benar-benar berlindung kepada Tuhan dan yang menyerahkan hidup kita, tetaplah yakin Tuhan dan pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat bagi kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas segala berkat, kasih, dan anugerah-Mu yang tetap menyelimuti kehidupan kami hingga pada hari ini. Untuk anak-anak-Mu sekolah minggu yang beribadah di rumah, Tuhan kiranya tetap menyertai mereka. Berikan kesehatan, kekuatan untuk setiap orang tua mereka dan setiap keluarga yang percaya akan Engkau, kiranya tetap di dalam sukacita dan perlindungan-Mu. Inilah doa permohonan kami Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Adik-adik, kakak tahu nih, mungkin sekarang adik-adik merasa sedih atau merasa tidak nyaman karena terpaksa harus tetap tinggal di rumah untuk memutus rantai penyebaran virus corona. Tapi ada satu hal yang adik-adik nggak boleh lupa. Adik-adik nggak boleh kecewa, adik-adik nggak boleh takut, karena Tuhan kita itu hebat. Tuhan kita itu akan memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Tuhan kita akan selalu menjaga kita. Adik-adik pernah perhatikan nggak sih kalau misalnya nih adik-adik lagi di mobil, adik-adik perhatikan kalau ada banyak sekali burung-burung yang masih bisa hidup tanpa kekurangan makanan. Dan ada juga binatang-binatang lain serta tumbuhan seperti bunga, pohon. Mereka tidak kekurangan makanan karena Tuhan selalu menjaga mereka. Nah, apalagi kita, anak-anaknya, Tuhan pasti sayang banget sama kita. Oleh sebab itu, sebagai lagu penutup ibadah kita hari ini, yuk kita nyanyikan lagu Burung Pipit yang Kecil. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung yang besar kecil, bunga indah warnanya, satu tak terlupa oleh penciptanya. Adik-adik semua, kita akan menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga. Kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan telah memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bersama mengucapkan doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.